penuh dan Engkaulah campur tangan Tuhan dalam pertemuan kami malam hari ini. Biar Roh Kudus yang mengajari setiap kami untuk boleh mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan di belajar lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak James. Oke, shalom semuanya. Halo. Shalom ya. Senang sekali di pertemuan yang kedua. Suara saya cukup keras nggak? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, saya berharap semua sudah dapat bahan yang telah saya kirimkan sebagai acuan kita malam hari ini, apa yang kita akan pelajari bersama. Karena seringkali terjadi kesalahpahaman tentang konsep pemimpin pujian. Dan ini bahasa yang sangat rancu kalau Anda belajar teologi. Sebenarnya istilah pemimpin pujian atau penyembahan agak sedikit rancu. Pertama, seolah-olah yang menjadi pemimpin dalam ibadah itu adalah pemimpin pujian atau pemimpin penyembahan tersebut. Dan di luar orang yang memimpin penyembahan tersebut bukan memimpin orang dalam penyembahan. Padahal konsepnya bukan seperti itu. Begitu Anda masuk dalam gereja, dari tempat parkir, ada tukang parkir itu pun menolong Anda untuk bisa menyembah Tuhan dengan cara nggak usah stres cari tempat parkir. Begitu masuk pintu gereja, Anda dilayani oleh para usher, kalau ada ya. Berapa gereja usher ini yang penerima tamu ini yang mencari tempat buat Anda supaya Anda tidak usah terlalu bingung dan panik untuk bisa menyembah Tuhan. Jadi yang mainkan musik, mereka juga menolong Anda untuk bisa menyembah, dan yang nyanyi juga sama. Dan terutama adalah yang memimpin kebaktian itu sebenarnya selama ini kita harus tahu bahwa puncak dari ibadah itu bukan pemimpin pujian atau penyembahan. Tapi orang harus mendengarkan firman Tuhan, mengalami jamahan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan tersebut, dan mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Itu sebabnya yang kita mau pelajari malam hari ini lebih bersifat konsep daripada bersifat praktikal. Ya, jadi tolong tahan-tahan. Kalau mau bertanya nanti, jangan terlalu ke praktikal. Kalau masih panjang, kita masih panjang sekali. Jadi kita yang lebih bersifat kepada konsep dulu, supaya punya dasar yang jelas kenapa kita memimpin pujian, kenapa kita menjadi tim dari pemimpin pujian. Saya mengutip Gordon MacDonald dalam jurnalnya, Leadership Journal to Find a Worship Leader, dikatakan begini, untuk banyak anak-anak muda memilih sebuah gereja, pemimpin penyembahan sudah menjadi faktor utama lebih daripada pengkhotbah pendeta atau pendeta. Pengkhotbah yang biasa-biasa dapat diterima oleh mereka. Pokoknya ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi pemimpin penyembahan yang tidak kompeten atau yang tidak ahli itu dapat segera kehilangan anak-anak muda tersebut. Anda bisa bayangkan, jadi kita bayangkan sekarang zamannya orang seperti begitu. Melihat asal ada pemimpin pujian yang bagus di gereja, mereka nggak peduli khotbah pendeta itu bagus apa enggak, pokoknya asalkan pemimpin pujian itu bisa menarik mereka, maka mereka memilih gereja tersebut. Ada baiknya, tapi ini keliru. Udah jelas, ada baiknya, tapi ini keliru. Karena kita harus mengerti bahwa pemimpin pujian bukan segala-galanya dalam gereja. Bukan segala-galanya. Itu sebabnya saya lebih condong memakai worship team atau praise and worship team. Di dalam mereka itu nanti ada leadernya, ya. Tapi mari kita lihat dulu, karena gereja sekarang, terutama yang hari-hari ini Anda yang bersifat Pentekostal, saya GBI, ya. Saya Gereja Bethel Indonesia yang ada di Sydney. Tentu melihat ada fenomena gereja-gereja modern hari-hari baik Hillsong, di sini paling besar Hillsong, puluhan ribu. Sudah tersebar seluruh dunia. Dan gereja-gereja modern itu sekarang punya kecenderungan untuk menampilkan kesannya
artis-artis rohani yang bersifat rohani. Artis tapi rohani. Ya, mari kita bandingkan dulu. Artis, lagu rohani, dan diri kita. Nah, saya tulis di situ begini. Bangkitnya artis-artis lagu rohani sudah menjadi polemik yang sering tidak menolong menjembatani budaya musik pop dan penyembahan dalam jemaat. Artis berupaya mempesona orang banyak lewat kemampuan yang dimiliki, seperti suara, ya, suara bagus, merdu, indah, wah, tinggi. Oh, kemudian apalagi keterampilan bermain musik. Ada yang orang bermain musik, ada yang bisa bernyanyi dan bermain musik yang luar biasa. Kemampuan memimpin, bahkan menggerakkan orang dengan satu kata, satu bahasa. Dia mampu menggerakkan orang. Dan bahkan penampilan lahiriah, bahkan berupa pakaian. Ya, contoh, ada orang kalau kita pakai begini, itu katanya nggak top lah kalau pemimpin pujian pakai baju seperti saya begini. Harus pakai kaos. Karena orang-orang bule, orang-orang di luar negeri, pemimpin pujian cukup pakai kaos, kadang-kadang pakai jeans, seperti itu. Jadi bisa menarik orang lewat penampilan secara lahiriah berupa berpakaian, fashion, model atau paras muka. Kadang-kadang orang tertarik karena pemimpin pujiannya cakep, cantik, ya seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Bahkan ada yang sangat lincah bergerak, jumping, melompat, muter dance, seperti itu ya. Untuk menarik orang, attract orang di dalam penyembahan. Apakah ini salah? Oke, hati-hati. Makanya ini saya taruh paling depan, artis lagu rohani versus diri kita. Hati-hati. Semua apapun yang saya tulis itu dalam kertas itu, kalau itu adalah berupaya mempesona orang banyak untuk melihat saya, membuat senang ya, melihat saya dalam berupaya melihat kita lewat cara itu, maka itu disebut dengan artis ya. Walaupun kita semua yang ada di sini nih, kita semua sini belum pernah ke studio recording, belum punya album yang menghasilkan album, belum pernah nyanyi di panggung besar di kalangan orang banyak. Tapi begitu kita udah mulai memimpin pujian di gereja dengan cara-cara yang saya sebutkan itu, mempesona orang banyak dengan cara-cara yang tertulis di situ, Anda artis rohani. Anda artis. Ya, kita semua kategori artis kalau kita lakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Coba merenungkan dulu sejenak. Apakah selama ini pelayanan saya itu, saya artis atau bukan? Saya nggak bilang siapa-siapa dulu. Apakah itu kita kategori artis nggak? Saya ulangi lagi ya. Apakah Anda pelayanan berusaha untuk mempesona orang banyak lewat suara merdu Anda? Punya motif mempesona orang supaya dengan suara Anda, supaya orang kagum, orang senang, orang apalagi wow, bilangnya wow. Atau lewat keterampilan musik Anda, bermain mic drum, main gitar, main piano, apalagi main biola, main bass seperti itu. Atau mungkin kemampuan Anda untuk berbicara depan orang, ngomong, wah bersorak dan bernyanyi seperti itu. Atau penampilan lahiriah, baju fashion ya terbaru, model terbaru, brand terbaru, apalah pokoknya. Kalau kita ada dalam konteks itu, tujuannya untuk supaya orang kagum, mempesona kehidupan kita, ya, membuat orang terpesona dengan kita, maka Anda artis. Ya. Kalau Anda selama ini lakukan tidak seperti itu, Anda bukan artis. Apa nanti kita lihat. Ya. Karena pemimpin pujian itu fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada Allah. Jadi kita membawa orang supaya mereka bisa bertemu dengan Allah, membuka hidup mereka kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ingat pelajaran minggu lalu ya. Jadi fokus kita kepada Allah. Penyembahan itu adalah Allah itu sendiri yang kita tujukan sebagai object of adoration, objek dalam penyembahan kita.
kegaguman kita, pujian kita, dalam kehidupan kita, even kita semua, walau segala sesuatu yang dalam diri kita itu diambil, kita masih bisa memuji Dia, menyembah Dia. Kita bukan mediator, kita bukan perantara. Kita bukan perantara antara Allah dan jemaat, bukan. Pemimpin pujian, tim penyembahan bukanlah perantara antara jemaat dan Allah. Itu keliru sekali. Karena ingat, pemimpin penyembahan kita adalah Yesus. Pemimpin penyembahan kita adalah Yesus. We have to follow Dia. Kita harus ikut Dia. Dia adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, bukan worship leader. Dan pribadi yang sempurna yang menyanyikan puji-pujian kepada Allah di tengah-tengah kita. Itu Anda bisa lihat ya, 1 Timotius 2 ayat 5, Ibrani 2 ayat 1, 12. Ya. Dia adalah pemimpin penyembahan kita. Jadi, kalau poin nomor 1 ini kita ingat, pemimpin penyembahan kita adalah Yesus. Setiap orang yang belum menerima Yesus tidak mungkin bisa menjadi pemimpin pujian untuk membawa orang kepada Allah. Ya nggak mungkin. Karena kita harus mengikuti Dia. Kita harus ikut pemimpin kita, yaitu Yesus. Yang kedua, Yesus adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk memastikan kita semua memasuki ruang suci. Jadi dua hal ini kita harus belajar lihat. Kalau kita tidak bisa punya hubungan dengan Yesus, kalau kita tidak punya hubungan dengan Allah itu sendiri, lewat Yesus Kristus, bagaimana kita membawa orang kepada Allah? Anda tahu calo mobil, calo bus, kalau di Indonesia udah lama nggak pulang, saya nggak tahu masih ada nggak itu calo, bukan calo ya, kalau orang mau naik bus di terminal bus, dulu saya dari Bandung, suka teriak-teriak begini. Bandung, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Saya di terminal bus mau ke Jakarta. Zaman dulu saya masih kuliah. Terus saya masih kuliah di Bandung. Saya naik bus tersebut, saya sudah sampai di Jakarta. Tuh orangnya nggak ikut-ikut ke Jakarta. Dia masih ada di Bandung. Nah itu calo seperti itu. Bukan calo, saya nggak tahu namanya apa. Dia hanya meneriakkan tentang sesuatu tujuan kita, tapi dia nggak ikut. Sama dalam konteks ini. Pernah tahu lagu Allah kita na 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 Allah yang islala, ya kan ada gitu. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang. Nah kalau orang nyanyi lagu itu nggak pernah mengalami pengalaman bersama dengan Allah, nggak bisa nyanyi lagu itu. Allah kita heran dan besar, katanya, ya kan? Karena nggak pernah punya pengalaman dalam diri. Nggak punya pengalaman hidup dengan Allah. Jadi dua ini ingat sebagai dasar landasan untuk semua tim penyembahan, tim pujian penyembahan. Baik yang nyanyi, baik yang musik, baik yang sound engineer, pegang sound system, baik yang lirik, anyone, semua orang harus ingat setiap mereka yang mau terlibat di dalam pelayanan di gereja harus sudah punya hubungan secara pribadi dengan Yesus. Amin. Ya. Oke. Karena kita harus lihat bahwa di dalam gereja itu kompleks sekali. Ya, dalam gereja itu contohnya seperti ini. Bahwa gereja itu nggak bisa dirunning oleh satu orang aja. Nggak bisa oleh gereja, nggak boleh oleh pendeta aja. Anda mau tarik kolektor sekarang bagaimana? Persembahan. Butuh orang lain. Usher siapa? Orang lain. Yang mau bersihin persiapan gedung siapa? Orang lain. Jadi kita harus bekerja teamwork. Itu sebabnya malam ini kita harus lihat, jangan pernah ada orang yang merasa paling penting di dalam gereja, kalau tanpa dia, gereja nggak jalan. Nah, salah. Karena semua itu yang bekerja lewat kehidupan tubuh Kristus itu adalah Roh Kudus, dan setiap mereka yang sudah dalam Kristus itu harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Oke? Ini dasar sekali sebelum kita masuk kepada hal yang detail kepada pemimpin penyembahan. Dalam konteks Perjanjian Lama, ya, pemimpin musik dapat diekspresikan dalam pelayanan pastoral.
Kalau kita lihat ada Bani Asaf, Bani Heman, Bani Yedutun, Imam Lewi, semua mereka pelayanan yang melibatkan untuk pelayanan pastoral untuk melayani dalam ibadah. Orang-orang Israel pada waktu itu. Pemimpin pujian itulah Yedutun, Heman, mereka semua, Asaf, mereka pemimpin pujian pada waktu itu. Nah, dalam konteks gereja modern, mereka itu tentu bisa juga dipakai untuk menjadi tim pelayanan pastoral. Itu sebabnya harus berhati-hati. Ada beberapa gereja yang terlibat di sini dalam pertemuan kita malam ini, bahwa setiap tim pelayanan praise and worship, pujian dan penyembahan, sebenarnya mereka adalah tim pastoral dari pendeta lokal. Jadi jangan pilih sembarang orang, ya. Ya memang idealnya itu kan harusnya pemimpin pujian itu kalau zaman dulu itu ya pendeta itu sendiri. Makanya di gereja ortodoks yang lama, Anda lihat pemimpin pujian itu selalu pendeta yang memimpin lagu, seperti itu. Tapi yang nggak mungkin zaman modern seperti ini, dan agak sulit. Nggak semua pendeta punya kemampuan untuk lakukan itu, maka mereka mencari tim pelayanan untuk pujian penyembahan. Pertanyaannya, siapa yang mereka cari? Dan apa fungsi mereka? Nah, mari kita lihat. Seorang pemimpin penyembahan dalam jemaat yang efektif. Yang pertama, dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi, orang yang akan menjadi tim penyembahan, atau apalagi leader tim penyembahan tersebut, dia haruslah orang yang orang yang telah dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa penting? Karena Tuhan memberikan, ingat Yesus bilang, aku akan kembali ke Bapa dan akan mengirimkan Sang Penolong kepada kita. Penolong itu, apapun gereja saudara, mungkin ada karismatik, Pentekostal, mungkin bukan karismatik Pentakosta. Kita percaya pada yang disebut dengan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa ada sebagian gereja sensitif dengan Roh Kudus? Seolah-olah mereka cuma percaya dua. Hanya Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi kita sudah diberikan Sang Penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Seseorang yang akan menjadi pemimpin atau tim pujian penyembahan, mereka harus dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Ini syarat utama. Ya, syarat utama. Apa yang dimaksud dengan dipimpin dengan Roh Kudus? Artinya, seseorang harus hidup dari hari ke hari, minta pertolongan Roh Kudus pada waktu dia menjalani hidup dia sehari-hari. Jadi penyembahan yang harus kita lakukan itu bukan di gereja pertama. Semua tim ya, semua Anda yang terlibat dalam pelayanan. Anda harus mulai belajar menyembah Tuhan setiap hari. Setiap hari. Lagi nyetir, lagi naik sepeda, mau naik apa lagi, naik taksi, lagi ngedayung beca juga boleh. Apa? Semua pekerjaan. Saya cerita sedikit ya, semoga waktunya cukup. Saya dulu di Bandung arsitek, punya bisnis, bekerja, punya satu bisnis di bidang arsitek, satu bisnis di bagian entertainment, I.O. pada waktu itu. Dan waktu saya pindah ke Australia, pekerjaan saya itu pertama di travel agent, kemudian yang kedua saya cuci piring di restoran. Cuci piring di restoran. Ingat ya, cuci piring di restoran. Restoran di Indonesia sama di sini sama aja, cuci piring ya tetap sama cuci piring. Cuma bedanya di sini pakai mesin. Tapi pakai tangan dulu baru taruh ke mesin. Tapi di dalam pekerjaan saya itu, saya sudah mulai melayani di gereja yang sekarang saya jadi pendeta. Saya dulu tukang cuci. Ya. Waktu saya jadi tukang cuci, head chef itu tukang juru masak kepalanya, juru masak yang head yang paling seniornya, dia orang Belanda. Pemarah sekali, bentar-bentar kali itu F-word itu suka maki-maki. Maki-maki, dan dia suka maki pakai bahasa Belanda ke saya. Nah, oma saya itu, saya dari Manado, oma saya itu, keluarga saya bisa bahasa Belanda. Jadi, saya mengerti yang dia lagi maki-maki ke saya dengan bahasa Belanda tersebut.
Satu kali sampai titik saya udah marah, sangat marah. Saya lagi pegang pen panas karena steak itu di restoran bule, restoran Western ya, jualan steak dan Japanese. Saya lagi pegang steak pen panas, dia maki ke saya dan pada waktu itu hati saya tuh udah mau, saya pengen pukul pakai pen panas ini orang Belanda satu ini nih. Kalau saya lempar satu kali habis itu dia benar. Karena dia maki-maki dan makiannya itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia saya terjemahin ya. Jadi tolong maaf ini supaya bisa mengerti betapa marahnya saya waktu itu. Dia bilang saya mau setubuhin mama kamu. Itu makian dalam bahasa Belanda. Aduh, saya tuh pegang sekali pukul ini sebelum kena nih, bener ini. Dalam kondisi seperti itu, waktu saya mau lakukan, saya udah mau lempar itu ke muka orang itu, ke chef saya, ke tukang juru masak itu. Kemudian Roh Kudus berbicara, sabar, kamu harus jadi berkat bagi dia. Saya udah bekerja 1 tahun, bagaimana mau jadi berkat? Saya marahin si Roh Kudus malahan. Sabar. Sampai akhirnya saya nggak tahan, saya lempar pen itu bukan ke orangnya, saya lempar di tempat cucian, saya lari keluar dari restoran. Lari keluar. Saya nggak mau kerja. Saya nggak kuat tahan. Jadi ownernya itu bosnya kejar saya, kemudian nanya. Saya bilang, no, I don't want to, pakai bahasa Indonesia, saya nggak mau lagi kerja di sini. Saya mau resign, mau keluar dari tempat ini. Oh jangan, please. Dibujuk-bujuk lah saya. Kemudian dia bilang what's wrong? Ya saya cerita ya. Saya bilang saya mengerti bahasa Belandanya dia. Waktu dia maki-maki ke saya mengerti dan saya bilang itu nggak pada tempatnya. Saya bilang kalau saya ngomong balik ke dia dalam bahasa Belanda, saya bilang dia akan tusuk saya dengan pisau mungkin. Saya bilang. Oh ya, really? Itu artinya begini, saya bilangin ke bos saya. Oh really? Mau dia malah maki lagi. Orang bule begitu maki lagi dalam bahasanya untuk balas. Tapi no, stop. Just kasih waktu saya untuk saya bisa tenang. Kemudian saya berdoa, saya minta tuntunan Roh Kudus. Dalam waktu 1 minggu setelah saya kejadian tersebut, kemudian chef saya itu ditangkap polisi. Dan akhirnya dia harus pulang ke Belanda. Karena saya kerja di travel agent, saya kasih harga yang paling murah buat dia. Harga murah sekali, dia belum bayar. Saya kasih tiketnya, saya issue tiketnya, dia pulang dan uang tetap dikasih dengan baik ke saya. Dan seminggu setelah dia berangkat, bos saya panik. Siapa mau jadi pengganti? Jadi yang nomor 2, yang wakilnya juru masak itu menjadi tukang masak. Saya dari tukang cuci menjadi pembantu dari si tukang masak. Jadi mulai masak, gaji pun ikut naik. Jadi kita belajar di sini ya, belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Saya begitu marah, tapi akhirnya pun saya harus tunduk bahwa Roh Kudus mau bekerja lewat hidup saya untuk jadi berkat. Itu harus setiap hari. Dan sampai hari ini puji Tuhan, saya nggak pernah melakukan kriminalitas di Australia. Semarah apapun, nggak pernah lakuin. Oke, jadi dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Bukan mulai di gereja, tapi mulai di rumah. Mulai di rumah ya, saya terusin dulu lebih cepat. Jadi semua tim, semua yang ada malam hari ini, apapun tugas Anda, mari kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari supaya gampang tuningnya tuh kita stem kalau Anda tuning gitar ya gitu gampang kedengarannya jelas. Nah, belajarnya dari rumahnya Mbak. Oke. Nomor 2, terampil dalam kebenaran firman ya, terampil dan terampil dalam memainkan musik atau bernyanyi. Ya, saya tahu Tuhan terima setiap pujian walaupun suara fals. Tuhan terima. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa Tuhan itu
mempercayakan kita sebagai tim itu supaya kita itu bisa apa? Memberikan yang terbaik. Jadi kalau Anda main musik, latihan musiklah terus. Kalau Anda bernyanyi, latihan nyanyilah terus. Kalau Anda pegang sound system, belajar sound system yang benar. Kalau Anda pegang komputer, belajar komputer yang benar. Supaya kita bisa menyembah Tuhan. Bisa menolong orang untuk apa? Memuliakan Allah. Dan apa? Pekerjaan penebusan Yesus Kristus. Bukan pekerjaan saya. Tapi kita harus terampil supaya kita bisa memuliakan Allah dan pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga mematasi jemaat untuk apa? Untuk mematasi jemaat dalam gereja untuk bisa menyembah. Untuk bisa menyembah. Ya, saya terusin dulu yang 3 ya. Memproklamirkan dan membagi kebenaran tentang Allah. Pemimpin pujian itu bukan bilang begini, oh saya bukan tim penginjilan. Salah. Kita semua ini tim penginjilan. Kita harus memproklamirkan dan membagi kebenaran tentang Allah. Sometimes lewat lagu, sometimes lewat nyanyian, sometimes lewat ekspresi kita di depan, sometimes dengan musik kita. Tapi setiap hari kita harus memproklamirkan dan membagi kebenaran tentang Allah kepada setiap orang. Jangan pernah bilang begini, saya nggak punya panggilan untuk jadi penginjil. Keliru. Keliru. Keempat, saya terusin ya. Mengupayakan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Jadi, kita harus hidup dari hari ke hari supaya bisa memuliakan Allah. Ya. Ini, kalau 4 ini kita lakukan, kita efektif. Don't worry. Kita akan efektif. Ya, asal Anda lihat di sini terampil dalam kebenaran harus latihan. Terampil nomor 2 itu bukan cuma musik dan nyanyi, tapi firman Tuhan juga Anda harus mengerti. Banyak pemimpin pujian atau tim penyembahan pinter sekali nyanyi, jago main musik, tapi firman Tuhan 0, 0. Be careful. Di gereja kami ada seorang pemimpin pujian yang bagus sekali. Tapi nggak baik dalam hal tertentu. Nggak baik. Ya, saya nggak bisa ngomong, takut kedengaran anak saya. Jadi, suka melanggar sesuatu. Saya berhentiin. Saya berhenti. Bagus. Menyesal juga waktu itu, tapi saya pikir nggak bisa. Kalau nggak hidup dalam kebenaran, harus stop. Mampu nggak? Kalau ada bapak-bapak atau ibu gembala di sini, pilih orang yang baik untuk jadi tim penyembahan, harus mengerti firman dan punya skill yang baik. Ya, jangan cuma skillnya aja. Firman dikasih makan. Banyak orang pemimpin tim ini biasanya gini, begitu dengar firman tidur. Ya, tapi kalau disuruh bernyanyi, main musik, semangat. Tidur, mendengar firman tidur. Nah, itu nggak bagus. Oke. Tugas, ini yang terakhir, saya mau cepat supaya nanti ada waktu kesempatan tanya jawab yang panjang. Tugas praise and worship leader and team. Sorry, kurang kata N ya. Tugas praise and worship leader, praise worship ya, praise and worship team atau leader lah, terserah. Pertama adalah harus mengerti keadaan, mengembangkan dan membangun suasana ibadah yang tepat sesuai dengan kondisi lokal. Mari saya contohin ya. Kalau saya di sini di Australia pakai lagu bahasa Inggris, mengerti keadaan, tentu masih bisa cocok. Karena hampir semua orang bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau Anda, karena ada lagu bagus dari luar negeri, Anda bawa ke tempat Anda, cocok apa enggak keadaan di sana? Lihat. Bisa nggak mereka berbahasa Inggris? Kalau mereka nggak bisa, walaupun lagu bagus, diterjemahin dah. Terjemahin dengan bahasa lokal. Minggu yang lalu, Ibu Pendeta Yan ya, kalau nggak salah yang nanya tentang bahasa, nggak bisa bahasa Indonesia, tapi HK. Kalau mereka bisa ada lagu bagus, mau diterjemahkan dalam HK, silakan, sangat lebih baik. Karena secara keadaan, itu cocok. Ya, nah begitu kita tahu ada lagu yang cocok, kita kembangkan itu lagu itu dengan membuat terjemahan dalam bahasa lokal. Kemudian dengan lagu tersebut kita akan membangun suasana ibadah
sehingga apa? Menjadi tepat, sesuai. Maksudnya apa? Contohnya gini. Ada lagu yang seperti ini, lagu yang nadanya bagus, kata-katanya bagus, musiknya bagus, tapi apa not dasarnya itu tinggi sekali. Misalnya nggak cuma bisa nyanyi untuk para pemimpin pujian yang punya kualitas suara yang range-nya tinggi. Tapi jemaat nggak bisa. Nah, kalau begitu, walaupun lagu bagus, jangan diambil. Tapi kalau dia bagus, cuma ref-nya bisa dinyanyikan. Anda rubah supaya hanya ref-nya aja yang diambil. Ya, yang depannya, yang bait 1, bait 2-nya, verse 1, verse 2, jangan diambil. Artinya apa? Anda telah mengerti keadaan, mengembangkan itu, dan membangun suasana ibadah yang tepat sesuai dengan kondisi lokal. Ya, oke. Udah bisa ngerti ya? Atau oke, saya terusin dulu, nanti boleh tanya jawab. Kedua, menolong jemaat untuk memfokuskan kepada Allah melalui Kristus Yesus dan karyanya. Jadi tugas kita, mimpin pujian dan tim, menolong jemaat untuk mereka bisa fokus kepada Allah. Ya, mereka bisa fokus kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan pernah membuat seorang pemimpin pujian itu seperti artis atau superstar di panggung lagi mau konser. Jangan pernah. Karena tugas kita bukan supaya orang kagum kepada kita, tapi orang kagum kepada Allah. Oke? Saya tidak menentang artis. Saya tidak menentang penyanyi-penyanyi rohani di Indonesia. Yang saya tentang adalah orang-orang yang ingin membuat orang terkagum-kagum dengan kita, tapi tidak kepada Allah. Ya, itu tugas kita. Jadi kalau musiknya pun terlalu hingar-bingar, membuat orang peka telinganya, Anda nggak menolong jemaat untuk memfokuskan kepada Allah. Berisik. Jadi kalau Anda nyanyi juga ke sana ke sini fals, kiri kanan, Anda nggak menolong jemaat. Bahkan jemaat tutup telinga. Ya, ingat minggu lalu saya bilang kita harus menjadi penyembah walaupun suara kita fals. Kalau kita di sendiri, karena kita harus menjadi penyembah di sendiri dulu dong. Kita harus menjadi penyembah di rumah, dimanapun kita berada. Tapi begitu Anda pelayanan, Anda harus apa? Melatih diri Anda supaya nembak nadanya benar. Chord-nya juga sama, baiknya main gitar, main bass, dan main itu harus harmoni yang baik. Beat-nya juga oke. Ya, terus ya. Nomor 3. Membantu memformulakan lagu pujian penyembahan dalam konteks jemaat. Nah, kalau Anda udah punya lagu bagus, tapi Anda bikin lagu itu medley, sambung, menyambung sampai setengah jam orang berdiri, tapi yang hadir itu adalah encim-encim dan engkong-engkong yang di atas 60 tahun, jangan-jangan mereka jantungan pingsan nanti. Jadi kita harus mampu memformulakan konsep bagaimana kita membuat supaya orang itu ngeflow-nya itu dari lagu ke lagu berapa lama supaya yang tua tidak terlalu capek, yang muda juga tidak disuruh duduk terus. Jadi kita lihat, yang tahu kan siapa? Bukan saya. Yang tahu pemimpin pujian, Anda formulain. Aduh, di jemaat kebaktian 1, kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak atas 60 tahun. Saya punya 4-5 lagu sebelum khotbah. Sebaiknya saya kurangin jadi 3. Saya suruh berdiri mulai dari setelah lagu pertama, udah ref, baru saya suruh berdiri. Terus sudah lagu kedua, saya suruh mereka duduk, saya mungkin ngomong sebentar, kemudian bernyanyi, kemudian suruh berdiri waktu di refnya lagi. Itu artinya apa? Anda memformulakan lagu pujian penyembahan dalam konteks jemaat. Kebaktian 2 banyak anak muda. Wah, ini anak-anak muda. Oh, enggak apa-apa, saya 7 lagu, 5 lagu. Enggak apa-apa. Misalnya seperti itu. Jadi, kemampuan kita untuk melihat di mana kita melayani, jangan disamain. Kita harus formulain. Contoh lagi, kalau kita masih ada waktu, masih.
Kalau kita mempersiapkan Natal, ada suka gladi resik nggak? Suka latihan-latihan nggak panjang? Ada kan? Kenapa kita bawa acara? Kita atur ini kata sambutan di mana, kemudian persembahan lagu di mana, supaya orang nggak bosen, nggak jenuh, dan harus mengalir. Bagus. Tapi kalau habis satu lagu, kata sambutan, habis lagu, sambutan, kata sambutan, kan jelek. Jadi Anda harus formulain di mana itu mau menaruh kata sambutan. Apakah sesudah khotbah atau sebelum mulai. Seperti itu. Oke, terusin dulu. Jadi kita harus mampu memperkenalkan baik usia dan jenis kelamin. Ya, kalau misalnya itu mix, pertemuannya mix, dan anak-anak muda, tentu beda pertemuan mix, gabungan dengan orang-orang tua. Misalnya, saya nggak tahu lokal Anda bagaimana. Oh, mari kita berpegangan tangan kiri kanan, dan itu orang-orang yang usia-usia 40, 50, 60 yang campur baur, suami istri pegang. Saya nggak tahu apakah menurut lokal Anda itu baik apa tidak, saya nggak ngerti. Tapi samsuku nggak bagus. Tapi kalau anak muda oke. Nah, itu maksud saya. Yang harus memformulakan lagu pujian penyembahan dalam konteks jemaat. Nomor 4, membangun orang lain untuk memuliakan Allah. Jadi, kita harus membangun orang lain memuliakan Allah. Jadi, setiap kita yang membangun orang lain untuk memuliakan Allah, Anda bagian dari worshiper, dari tim penyembahan. Baik di rumah, dimanapun, dan di gereja. Jadi, kalau Anda pemimpin pujian atau tim pujian, penyembahan, tugas kita jangan tukang gosip. Oke? Tugas kita jangan jadi tukang gosip. Jangan mendiscourage orang pakai mulut kita. Bangun hidup orang dengan mulut kita. Selain kita bernyanyi, kita ngomong pun harus benar. Jadi walaupun suara Anda merdu, tapi kalau ngomongin dan gosipin orang itu lebih hebat dari nyanyi, lebih baik Anda mundur atau Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta pecat. Atau perlu dibina. Saya tegas ngomong ini, karena tugas kita itu membangun orang lain untuk bisa memuliakan Allah. Perkataan kita harus membangun orang. Anda akan jadi worship leader yang baik kalau dalam hidup hari-hari Anda begini. Yang kelima, yang terakhir, mempersiapkan jemaat untuk menerima firman Allah, terbuka hatinya untuk menerima firman Allah. Ya, jadi intinya saya tidak setuju ada malam pujian penyembahan. Dulu saya suka lakuin. Tapi menyadari orang terlena dengan nyanyi, nyembah. Tapi begitu dengar firman pada tidur, banyak nggak? Di gereja banyak nggak? Banyak kan? Kalau banyak yang tidur, kemungkinan besar Anda harus merubah formula kebaktian Anda. Mungkin di lagu-lagu pertama itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu capek sampai orang udah berkeringatan dan udah habis energinya baru mau dengar firman. Paling enak adalah begini. Kalau Anda pergi makan bakmi, saya paling doyan bakmi kan. Waktu saya kerja di Medan, wow, bakmi Tiongsim lah, bakmi Gandhi, waduh di bawah selalu saya makan bakmi. Selalu masih udah makan satu porsi, pengen lagi. Tapi begitu saya makan ke porsi yang kedua, aduh, udah turun ininya apa? Kenikmatannya udah turun. Jadi paling bagus adalah sampai pada satu titik kita terbuka hati kita waktu pujian penyembahan, stop. Waktu firman Tuhan masuk. Jangan sampai orang capek. Jangan sampai orang udah berkeringat 40 menit pujian, 45 menit pujian penyembahan. Kemudian begitu firman, 5 menit pendeta mulai ngomong, Anda tidur, jemaat tidur. Harus memformulakan kebenaran, konteks kebenaran firman Tuhan itu sebagai apa? Sebagai tugas kita membuat orang ready atau siap menerima firman Tuhan. Oke, saya sampai di sini dulu. Pas 39, 40 nanti masuk. Silakan siapa yang bertanya, saya persilakan. Silakan bagi yang mau bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan berkaitan tentang orang-orang yang
harus dipersiapkan dulu ya, orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, mereka hidup dalam kebenaran. Bagaimana dengan kalau seandainya di dalam satu gereja ya Pak, itu nggak ada pemain musik Pak, tiba-tiba datang satu orang jemaat yang punya talenta tuh main musik hebat banget gitu Pak, tapi dia masih merokok, dia masih melakukan banyak hal yang apa ya, ya nggak baik lah kan, nggak benar. Jadi gimana itu Pak? Apakah kita tetap rekrut dia? Karena ini gereja di pedalaman Pak, pedalaman dan gereja perintisan gitu. Baik, ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan, tergantung konteks situasi. Kalau dibilang gereja pedalaman, penginjilan. Ya, sebelum saya jawab, thank you Pak. Jujur, Munte, masih ada Tiong Sim. Nanti saya pengen makan lagi. Ya, ada dua kemungkinan untuk kita bisa lakukan. Pertama, kalau ini merupakan ladang penginjilan, tempat penginjilan, Anda boleh pakai. Kalau ini sebagai ladang penginjilan. Tapi kalau Anda sudah menjadi satu gereja yang eksis, cara kedua saya lebih condong untuk saya lakukan. Memakai dia untuk melatih orang yang ada. Seberapapun. Nah, Anda kan melatih orang kan nggak 1 minggu, 2 minggu kan? Ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang begini, pakai dia dalam konteks penginjilan, kita berdoa, berharap supaya dia bisa mengalami perubahan hidup, tapi harus memaksa dia juga menolong untuk mengajarkan orang yang punya talent. Bukan nggak punya talent, saya juga sebenarnya nggak punya talent lah. Tapi saya belajar gitar sendiri, piano saya cari sendiri, chordnya saya cari sendiri. Ya tentu beda sama istri dan anak-anak saya, semua belajar musik. Waktu itu saya nggak bisa. Saya cuma dengar-dengar, oh begini ya, saya coba petik gitar. Nah, orang itu bisa dilatih asal punya keinginan. Siapa yang mau, mulai diajar. Jadi itu ada dua kemungkinan. Pakai dalam konteks penginjilan. Ingat ya, pakai dalam konteks penginjilan. Tapi tugas gembala atau pemimpin pos PI untuk membangun orang-orang yang at least mulai bisa menolong menjadi pemain musik dari internal. Itu yang bisa dilakukan. Ya. Halo Pak, Pak Erik ya. Ya, thank you Pak, thank you Pak. Ada kalau ini dalam konteks juga gereja itu punya denominasi, ya bisa juga bekerja sama dengan gereja lain untuk mengajar dari pelayan lain di gereja tersebut, atau dari kalau denominasinya sama, kadang-kadang suka dianggap mau mencuri pelayan kan, kadang-kadang begitu. Ya mintalah untuk dibantu, misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tapi kalau pos PI itu sebenarnya, kalau Pak Pendeta atau pemimpinnya pun tidak bisa main musik, pakai akapela aja. Bisa. Kalau pos PI. Kalau di gereja gimana? Kalau gerejanya udah 30-40, memang agak susah. Anda harus mulai nadanya yang tepat. Tapi kalau sampai itu emergency, harusnya nggak usah, kita jangan terlalu bergantung dengan alat musik. Karena Yesus melayani dulu kan orang nggak bawa-bawa alat musik kan. Orang bisa kumpul, yang penting suasana kita bisa bangun. Satu lagu, nggak usah pakai alat musik. Masa sih nggak bisa? Aku memuji kebesaranmu. Semua orang bisa. Pendeta juga pasti bisa. Jadi jangan terlalu bergantung dari alat musik. Tapi kalau udah cukup banyak 40-50 orang, nah akan sangat baik. Yaitu solusi yang 2 tadi kemungkinan. Saya rasa begitu saja. Thank you Pak. Ya, masih. Silakan kalian. Shalom Pak. Shalom. Tolong Ya saya Agape Pak dari Goa Buma. Gembala di ya. Ya saya mau nanya Pak. Ada kejadian kan kayak yang tadi Pak Erik sampaikan itu, misalnya dia ini pemain musik, tapi ya hidupnya udah lama Pak, udah bertahun-tahun, tapi hidupnya masih ya seperti masih merokok, masih nggak hidup dalam kebenaran lah Pak. Setelah itu gembalanya kan menyingkirkan ya Pak ya, supaya nggak pelayanan lagi, dan akhirnya dia kepahitan Pak. Jadi serba salah ya Pak. Dari nilai jiwa kan itu jiwa Pak. Dari satu sisi dalam pelayanan pun dia nggak
lahir baru, apa yang harus dilakukan sebagai seorang gembala, Pak? Ya ini mengenai prinsip ya, mengenai prinsip. Kalau saya sih dari pertama, saya tidak akan pernah memasukkan orang melayani. Ya mungkin konteks saya berbeda dengan kalian, dengan semua di sana. Saya kan di kota besar. Tapi kota besar ingat, kami di Sydney itu bukan berarti kota besar banyak orang. Jemaat saya nggak banyak, karena jemaat di sini kalau bilang gereja cukup besar itu di atas 100 sudah cukup besar. Kalau Indonesia kan kecil, ya. Pelayan musik hampir setiap minggu istri saya harus main musik. Terbatas. Main drum kami cuma punya 1. Dan kami punya 2 kebaktian youth dan kebaktian utama. Nah, saya prinsipnya pertama, kalau sampai nggak ada pemain musik, akapela juga boleh. Akapela itu maksudnya apa? Nggak usah pakai drum, nggak usah pakai ini. Gitar aja. 1, cukup. Ya, karena saya punya istri saya kan, bisa main musik. Ya, saya juga bisa main gitar lah. Prinsipnya pokoknya, walaupun tim saya nggak lengkap, saya tidak akan memasukkan orang yang belum mengalami kelahiran baru. Dalam konteks saya. Oke, kita berbeda konteks. Anda di pedalaman, di kota kecil, tentu masalahnya akan beda. Yang kedua, kalau Anda memang nggak punya pemain musik dan dia sudah melayani sekian lama, harus ada Pak Gembala atau tim pengajar situ yang harus bikin namanya pemuridan. Pemuridan untuk saya berharap sih siapa tahu orang yang Anda bicarakan itu ada di meeting malam hari ini. Ya. Harus melakukan pembinaan kepada orang tersebut, pemuridan. Didoain, pemuridan. Kalau sudah bilang sekian lama, sekian tahun dia melayani, nggak mengalami pertobatan, ya dia cuma menganggap itu sebagai ya playing around. Maksudnya bahasa Indonesia playing around. Dia cuma happy-happy aja main musik. Itu sarana dia mengembangkan kemampuan skill dia. Kalau sampai gereja, Bapak Gembala atau Ibu Gembala memutuskan tidak memakai dia, sekarang saya tanya, apakah pendetanya salah apa enggak? Kalau sudah lewat pemuridan, pembinaan, mengajar, mendoakan sekian tahun, dan gereja harus menegakkan kebenaran, dia tidak salah. Orang itu yang tidak mau berubah, yang tidak mau mengupgrade diri. Dan nanti, kalau kita mengkasih dispensasi untuk 1 orang, bagaimana kalau ada 3 orang pemain musik yang sama juga dengan dia datang? Kenapa itu boleh, saya nggak boleh? Ya kan? Kenapa gereja itu boleh, gereja ini nggak boleh? Akhirnya kan jadi begitu. Tapi kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, gereja itu mau jalan dalam kebenaran, Tuhan pasti membangkitkan gereja tersebut. Gereja kami dulu nggak ada yang main musik banyak. Istri saya sampai frustrasi. Akhirnya jalannya apa? Dia bikin apa? Les gitar. Dia ngajarin semua orang anak. Ya, siapa yang main les gitar? Les gitar. Langsung jadi dalam waktu 1 tahun kita punya pemain gitar. Banyak. Jadi begitu. Gereja membiayai aja. Udah kasih pelatih gitar. 1. Pelatih keyboard. Kasih 1. Kan biaya orang jadi pelatih di sana tentu nggak semahal yang di sini. Di sini mahal sekali. 1 jam bisa $80. $80. Nah, setengah jam anak saya $60 setengah jam. Di sana pasti lebih murah. Nah, kalau di desa terbatas gerejanya, yang masih merokok tadi dijadikan guru untuk mengajar orang lain. Ya, ini masalah prinsip, tapi ditimbang-timbang cara bekerjanya. Jangan sampai gini, udah tahunan nggak berubah, hanya gereja nggak maju-maju cuma karena stop dengan orang tersebut. Jadi saya mendorong pendeta, baik bapak atau ibu atau pemimpin, kasih waktu untuk orang bisa mengalami perubahan. Tapi perlu dibina. Jangan cuma suruh melayani terus, bikin itu Bible study khusus, pemuridan. Saya rasa jalan itu yang terbaik untuk orang itu bisa dikasih kesempatan. Kalaupun dia masih kecewa, ya
Itu bukan salah gereja. Udah kasih kesempatan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya. Silakan Pak Jujur. Ya. Yang kita temukan dalam pelayanan Pak, adanya perselisihan, persaingan di antara penyanyi dengan penyanyi yang lain, pemusik dengan pemusik yang lain. Kan jadi kalau saya pribadi dilema bagi saya bagaimana caranya untuk menolong mereka-mereka ini. Kira-kira nasihat Bapak atau pesan Bapak, bagaimana sikap saya untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Saya sudah coba nasihati tapi kayaknya belum berhasil juga. Terima kasih Pak. Oke, kan masalah-masalah internal itu ada banyak macam faktor. Kalau perebutan pacar, nah itu lain cerita. Tapi kalau masalah-masalah yang dalam arti tidak cocok satu dengan yang lain, kita bisa bantu mereka dengan memindahkan dari tim satu ke tim yang lain. Kalau punya 2 tim. Kalau ternyata cuma punya 1 tim dan mereka juga berantem, ini rasanya pertemuan malam hari ini yang seperti gini, mereka harus mendengar bahwa tim penyembahan itu tadi tuh kriterianya tadi. Mereka harus bertobat dulu istilahnya. Itu perlu diajar. Bahwa penyembahan itu bukan cuma nyanyi di panggung. Mereka harus mulai lewat kehidupan mereka. Kalau satu tim aja nggak akur, bagaimana jemaat mau akur datang bawa ke dalam hadirat Tuhan. Jadi kasih pengertian bahwa pelayanan mereka akan menjadi berarti kalau mereka itu dari hati mereka keluar. Jadi gini, contoh selalu bilang begini. Kalau saya khotbah dari otak saya, maka orang akan nangkap dengan otak mereka. Wah, very bagus sekali secara otak, secara logika. Maka orang akan nangkap dengan logika. Tapi kalau saya bagi firman Tuhan itu dengan logika dan dari keluar dari hati saya, orang akan menangkap khotbah saya itu dengan hati mereka dan logika mereka. Jadi apa yang ada kepada saya itu akan ditransfer kepada orang lain. Nah, kalau di tengah-tengah mereka itu ada perselisihan, itu yang akan dikasih kepada jemaat. Jemaat yang akan rasa, ini tim bagus, nggak akan merasa terganggu kok. Ada spirit yang mereka bisa rasakan, jadi ganjelan. Jadi kalau semua tim yang malam hari ini ada ya, kalau Anda nggak mampu untuk menjadi satu tim yang solid, lebih baik Anda mundur. Jadi jangan mencelakakan jemaat, mencegah mereka jemaat bisa datang kepada Tuhan dengan sikap kita yang terlalu terlalu kekanak-kanakan. Kalau Anda dalam tim penyembahan, Anda tim pastoral yang akan melayani gereja untuk menolong orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi pengertian ini Pak perlu diajar perlu. Makanya saya sebelum orang melayani, saya punya namanya ya kayak begini nih, kelas seperti ini. Sebelum mereka pegang mikrofon, sebelum mereka pegang musik, sebelum mereka naik di mimbar untuk melayani, ini training seperti ini wajib. Dan jangan buru-buru, tunggu sampai kita melihat mereka itu hidup secara rohani itu mulai dewasa. Kita lihat. Orang kan ada gini, orang datang nih 1-2 hari, yang datang ke gereja saya pemain musik banyak. Teman-teman saya juga, karena istri saya pemain musik, senang datang, dipikir kalau datang ke gereja, saya akan panggil untuk main musik. Enggak tuh. Bahkan datang saya bawa kado, bawa hadiah. Enggak tuh. Sampai dipindah ke gereja lain, main ke gereja lain. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Saya nggak merasa kehilangan pemain musik. Bukan milik saya. Tapi saya tahu orang yang sudah mengalami pertobatan itu akan jauh lebih mudah kita atur daripada orang yang belum mengalami pertobatan. Jadi, lebih baik gini, filternya halus di pertama, Pak, daripada longgar terus mau benahi setelah di panggung. Susah kalau orang udah sekali kena panggung, waduh, sulit sekali. Mau diturunin itu bisa sakit hati. Jadi lebih baik cegah orang sampai mereka layak, mau dengar, submit kepada pendeta, tahu pelayanan itu penting, mau berubah, mau mendengar kepada pemimpin, taruh dia di panggung. Kalau enggak,
Lebih baik satu orang aja, jangan pakai tim, akan jauh lebih aman. Tapi takut kan sekarang gini Pak, takut kabur ke gereja lain. Ya kan? Jangan pernah takut Pak. Itu gereja punya Tuhan. Kalau orang itu nggak masuk ke situ, Tuhan kirim yang lebih baik. Betul. Nah, jadi kalau ini direkam, kasihlah recording ini, kita harus dewasa, harus mampu menerima satu dengan yang lain. Ya, spirit itu ada, dan itu yang akan kita transfer pada jemaat di atas panggung kepada mereka. Jadi belajarlah mereka untuk satu hati, saling menerima satu dengan yang lain. Begitu Pak. Thank you. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Membuka mic. Rita. Ya, silakan Ibu siapa? Ibu Rita. Ini Rita mau bertanya atau? Oh enggak, Pak Akian dari Jembatan 25. Silakan Ibu. Ya, dari saya. Shalom Pak, selamat malam. Shalom Ibu. Saya Ibu Murdianti Pak, dari Jembatan 25. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, dalam gereja sering saya menjumpai jemaat itu malas untuk memuji Tuhan. Sepertinya setiap minggu itu di saat beribadah tidak ada gairah bagi mereka untuk memuji Tuhan. Nah, persiapan kita padahal udah dikatakan udah baik, ya kita persiapkan dan kita udah banyak berdoa, tapi masih juga kita menjumpai mereka sepertinya nggak ada gairah untuk memuji Tuhan. Nah, pertanyaan saya, di mana kira-kira letak kesalahan? Apakah kepada kita sebagai pemimpin atau bagaimana cara kita mengatasinya, Pak? Begitu. Oke, bagus sekali Ibu pertanyaannya. Kalau bilang kesalahan, bisa aja kesalahan kepada orang tersebut, ya kan? Kita nggak tahu kesalahannya. Cuma perlu dievaluasi begini. Pertama, kalau Ibu memimpin pujian, boleh tahu nggak orang yang dibicarakan itu kira-kira umur berapa? Udah umuran tua sih, Pak. Oke. Ibu-ibu, Ya. gitu, Bapak, gitu. Cara mengevaluasinya begini. Kalau Ibu dan tim musik lagi main musik, lagi di gereja, banyak orang-orang tua itu mereka tidak bisa dan tidak mau bernyanyi itu karena ada beberapa alasan. Pertama, nada dasarnya ketinggian. Ya, misalnya nada dasarnya ketinggian, mereka tuh sulit. Mereka tuh udah turun kemampuan mereka untuk menembak nada tinggi. Yang kedua adalah lagunya kecepatan. Misalnya lagu cepat sekali, Allah kita heran dan data Allah ya, itu orang udah umuran begitu baru mau tepuk tangan udah ketukannya berikut. Gitu. Kecepatan gitu. Jadi aduh, daripada ngikut-ngikut ke begitu mendingan gue duduk aja katanya. Itu bisa perlu dipertimbang. Ketiga ini kita mengevaluasi ya. Lagu itu memang nggak cocok bagi dia. Ini kan belum tentu juga, tapi ini perlu dievaluasi. 3, lagu itu belum cocok untuk dia. Keempat, belum nyanyi aja udah disuruh berdiri. Belum nyanyi aja sudah berdiri. Coba kalau kebaktian jam 6 pagi atau jam 7 pagi di Indonesia kan sering kebaktian pagi kan, orang masih belum seger sekali walaupun sudah mandi, sudah apa, datang, tapi kan belum olahraga, perlu warming up, ya kan? Perlu warming up. Nah, kemampuan kita adalah membuat orang yang tadinya belum warming up itu mulai rasa. Kan suka begini, sebelum kita mulai, mari kita beri salam kiri kanan. Ya kan begitu kan? Suka begitu. Itu tujuannya apa? Itu kan buat orang tuh rasa mulai ada gerakan. Salam. Sekarang kalau di COVID kan susah, suruh kasih salaman. Belum mulai nyanyi, kita suruh berdiri. Nah, harus dirubah polanya. Biarin aja dulu. Makanya beberapa gereja di Indonesia, setiap kali saya pulang Indonesia, saya pelayanan, mereka tuh sebelum ibadah, mereka ada pre-service. Ada orang yang bernyanyi. Memang suaranya sih bagus. Yang pergi ke gereja-gereja yang ini tuh ya suaranya udah bagus, sudah dia nyanyi. Mereka jemaat nggak disuruh nyanyi. Mereka cuma nyanyi aja. Nyembah. Nah, this good idea. Dia
5-10 menit, mereka siapin 2-3 lagu, 2 lagu, mereka nyanyi, ada singers nyanyi, vokal nyanyi, musik bagus, teduh, silent, nggak ribut, soft. Jadi orang tuh udah mulai siap untuk beribadah. Nah, itu evaluasi bisa dikerjakan caranya seperti itu. Dan kita harus lihat tidak selamanya kita salah. Bisa aja itu habis ribut sama istri atau suami, atau dia sakit-sakit gigi. Tapi kalau setiap hari orang itu datang setiap minggu memang begitu, ya kan ada kemungkinan yang lain, ya. Atau bisa aja mikirin utang, bisa juga gitu loh. Jadi sebagai pemimpin pujian jangan langsung begini, aduh itu bapak itu nggak nyanyi, saya mimpinya jadi jelek ya. Bukan. Bisa aja dia ada bisul gitu loh, duduknya gelisah apa, dia ada sariawan, itu. Jadi jangan pernah terintimidasi, Ibu. Jadi kita mengevaluasi begini, dari 60, 50, 30, 10 orang yang hadir dalam gereja, pemimpin pujian tidak dapat membuat orang senang dengan pilihan lagu kita 100%. Tuhan aja yang hebat luar biasa nggak bisa menyenangin seluruh dunia kok. Coba hujan di Bogor, orang Bogor marah-marah. Tapi orang di Bekasi bilang begini, kenapa nggak hujan di saya? Tuhan kok kirim ke sana sih? Saya butuh hujan di sini, misalnya begitu. Ada hujan di satu kota, yang satu marah, satu senang. Nggak bisa kan? Jadi jangan takut, Ibu. Pemimpin pujian dan tim, cuma karena ada satu orang yang cemberut kepada kita, jangan membuat kita langsung merasa, aduh nggak semangat lihat nih orang ini. Dan mungkin orangnya lagi hidupnya stres. Tapi perlu dievaluasi yang tadi, ya. Saya kira itu 5 poin tadi akan menolong mengevaluasi. Sudah bisa menjawab, Ibu? Oke. Ya. Silakan Ibu Vero. Ibu Vero mau bertanya dari GAPK Goboma. Oke, Shalom Pak. Shalom, Ibu Sebelumnya Vero. mengucapkan kepada semuanya yang hadir malam ini selamat menyambut dan selamat merayakan Hari Raya Paskah ya. Ya besok kan ya. Terus yang keduanya ini Pak, saya bingungnya di sini. Di sisi lain kan katanya seorang leader itu harus bisa membawa hadirat Tuhan, membawa jemaat masuk ke hadirat Tuhan kan. Tapi di sisi lain tadi saya dengar penjelasan Bapak, seorang leader itu bukan perantara. Nah itu maksudnya gimana Pak? Baik, ya. Jadi minggu yang lalu saya sudah jelasin bahwa sebelum kita ada, hadirat Tuhan itu udah. Tuhan kan ada di mana-mana kan? Ya, Tuhan itu ada di mana-mana. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Sebelum kita ada di gereja, hadirat Tuhan sudah ada di gereja. Jadi tugas kita apa? Orang yang mengecap aroma, saya minggu lalu kasih contoh sate, bau sate. Begitu kita lagi bakar sate dalam gereja, sate itu udah ada, aroma itu udah dicium. Nah, tugas kita itu adalah pemimpin pujian membuat orang yang bisa mencium aroma tersebut itu untuk melangkah masuk di dalam area meja untuk ambil sate tersebut. Itu kurang lebih contohnya begitu. Jadi bahwa kita bukan perantara antara jemaat dan Allah, bukan. Kita bukan perantara, tapi kita menolong mereka. Kita menolong mereka untuk bisa membuka hati mereka dan menikmati hadirat Tuhan. Itu fungsi kita. Kita bukan, kalau perantara itu konsepnya begini. Saya itu saya dikirim dari, ya itu kan, saya dikirim utusan Allah untuk menjadi apa? Seolah-olah seperti suara saya adalah suara Allah. Ya Tuhan kan begitu, Tuhan Yesus begitu. Suara saya itu suara Allah itu sendiri. Saya kan nggak begitu, saya nggak punya kemampuan seperti itu. Jadi harus bawa mereka untuk membuka hati mereka, menikmati hadirat Allah. Itu tugas kita. Jadi contohnya Ibu, kalau misalnya kita pemimpin pujian, kita lihat jemaatnya udah kecapean nyanyi. Saya ini kalau kita konsepnya perantara Allah. Saya harus bilang begini ke mereka. Bapak Ibu yang lagi capek tetap berdiri karena di sini ada hadirat Allah, hormati Tuhan.
yang saya sampaikan ini adalah suara Allah. Saya jadi perantara karena saya tahu isi hati Allah persis sekali. Dan perkataan saya itu adalah perkataan Allah. Itu saya perantara. Tapi kita nggak boleh ngomong begitu. Orang bisa pingsan. Orang tuanya bisa pingsan. Saya cuma bilang begini caranya. Oke, di sini kita ada hadirat Allah pagi hari ini atau malam hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk apa? Untuk berdoa membuka hati kita. Biar Tuhan menjamah saudara. Kan saya nggak bilang saya ingin menjamah saudara karena Tuhan berbicara kepada saya seperti ini, seperti saya jadi perantara nabi begitu. Bukan. Jadi saya men-encourage mereka, mendorong mereka supaya mereka itu bisa membuka hidup mereka kepada hadirat Allah. Hadirat Allah ada, tapi tergantung kita buka apa enggak. Kalau kita nggak buka pintu, kita nggak buka hati kita, dia nggak akan masuk. Sorry, kamera saya di atas, tapi saya lihatnya di gambar, jadi sorry. Jadi kita membuat mereka supaya mendorong mereka membuka hati mereka untuk hadirat Allah yang sudah ada dalam pertemuan itu. Jadi begitu Ibu, bukan perantara. Tidak ada pemimpin pujian menjadi perantara antara Allah dan manusia. Hanya Yesus yang menjadi perantara. Ini semua orang GBI bukan? Bukan, beda-beda. Ya, beda-beda. Jadi, oke, jangan sampai konsepnya berbeda-beda. Kalau misalnya ada beberapa denominasi yang berbeda dalam konsep menjadi mediator ini, Anda harus tunduk pada pendeta denominasi saudara, ya. Jadi, saya datang mengajar tentang ini bukan untuk buat pecah belah, ya. Biar gereja. Oke, terima kasih Pak buat penjelasannya. Ya. Ada kurang lebih 7 denominasi di sini, Pak. Wow, luar biasa. Wah, saya perlu minta dong nama-nama gereja ini ya. Ini bagus sekali pertemuan seperti ini bisa berbagai macam denominasi. Ya. Dari provinsi mana aja ini? Ada provinsi. Oh, provinsi itu. Oh ya, oke. Ada di Medan. Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat banyak, Pak. Medan, di Sumatera Utara. Ya, kayaknya sih itu ya. Jadi Kalimantan Barat dan Sumatera Utara ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya, berbagai denominasi ya. Tapi kalau ada menyangkut doktrin yang berbeda tentang seperti kayak tadi, misalnya ada beda, ikut pendeta saudara. Ya, silakan. Oke, silakan, masih ada pertanyaan? Silakan membuka mic dan mulai bertanya. Apa ada? Dari GJKI ada Pak Binjan, ada pertanyaan mungkin? GB Gloria ada? Oke, kalau nggak ada, ya. Kalau nggak ada berarti kalau tidak ada materi lagi mungkin kita akan akhiri, Pak. Oke, kalau nggak ada, minggu depan kita akan lebih banyak ke praktikal, ya. Pak Erik nanti bisa bikin yang namanya ini nggak breakout room nanti nggak? Bisa, Pak. Yang admin kan Pak Erik kan? Ya. Ya, Pak Erik nanti minggu depan itu yang udah grup kayak menyatu kayak GBI Gloria Tikalong ini nggak usah dimasukin grup, tapi yang satu-satu dimasukin ke grup terpisah. Jadi kayak gini, Pak Kian grup nggak usah, GABK Besom Goa Boma nggak usah, tapi yang single-single itu yang maksudnya nggak in grup, masukin dalam satu grup nanti. Ya. Paling kalau ini kebanyakan satu grupnya dibagi dua, yang single-single orang-orang yang satu-satu dalam Zoom mereka. Tugasnya begini, minggu depan, jadi tolong disiapkan dari sekarang untuk minggu depan, tolong diurut kurang lebih 20 lagu, 10 lagu pujian, 10 lagu penyembahan. Oke, jadi homework-nya 10 lagu pujian, apa aja yang Anda sukai, dan 10 lagu penyembahan. Ditulis di grup A, lagu pujian,
lagu penyembahan. Oke, ya. Kemudian homework yang kedua, dari setiap lagu tersebut Anda tulis nada dasarnya itu nada dasar apa. Oke. Yang ketiga, dari lagu tersebut kalau bisa ya, kalau enggak tanya kepada pemain musik itu 3/4 atau 4/4 atau 6/8 atau apalah, pokoknya apa yang Anda tahu. Cukup itu dulu dan nanti minggu depan kita akan lihat homework-nya. Ini Pak, mohon maaf Pak, saya mau tanya Ya. nomor 3 ini kalau memang pemain musiknya saja nggak tahu 3/4, 4/4 itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nah, ini bukan hukum Taurat. Nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak wajib yang poin nomor 3, tapi kalau tahu lebih bagus. Oke. Berarti nanti mungkin saya konfirmasi lagi Pak, untuk yang sendiri-sendiri nanti kan dibikin breakout. Atau begini aja, Pak Erik yang tentuin, misalnya kayak gini kan, yang nggak perlu kan Goa Boma, Tikalong, dan Pak Akian, itu kan udah in group kan. Tapi the rest kan kayak Ibu Yan, Christiana. Pak Erik aja yang bagi grup itu kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini bisa dibagi 3 grup. Jadi supaya nggak terlalu lama percakapannya dalam 3 grup. Yang mungkin lama GBI Gloria Tikalong. Kan banyak tuh. Jadi dibagi 2 atau 3 grup yang sendiri-sendiri. Nanti kita akan bahas. Tapi pertama ketemu dulu begini. Seperti begini. Kemudian nanti saya kasih tugas apa untuk dibicarakan dan baru dibagi ke grup, kemudian balik lagi ke utama seperti ini. Oke, berarti ini tugas masing-masing kerjain dulu ya Pak ya? Iya, tugas masing-masing kerjain dulu. Oke. Oke, saya nanti usahakan yang mengenai breakout room-nya Pak, karena saya lihat fitur untuk Zoom-nya Besom ini belum ada fitur itu Pak. Oh. Tapi nanti saya coba pakai. Oke, kalau kan siapa yang pegang Besom host ini? Saya. Kalau enggak, saya nggak keberatan pakai saya punya untuk minggu depan pakai saya punya. Harusnya ada breakout room di sebelah share screen sama record, ada buttonnya itu. Ya harusnya ada, cuman ini nggak ada Pak. Cuman nanti saya coba cek lagi Pak. Kalau seandainya memang nggak ada, nanti saya baru infokan ke Bapak minggu depan pakai akunnya Bapak. Iya, saya bisa. Nanti saya kasih kalau sampai nggak ada. Harusnya ada di sebelahnya record dan reaction itu ada di bawah itu ada breakout room. Tapi kalau nggak ada, 1 hari sebelumnya beritahu saya biar saya set ininya untuk jadi kita bisa. Tapi tolong aja Pak Erik bagikan grup yang single-single ini mau bagi berapa grup supaya nanti bisa dibagi ke grup masuk ke breakout room. Oke, pas di pertemuannya ya Pak ya. Nanti biar saya tahu siapa aja yang hadir nanti Pak. Iya. Nanti saya kalau pakai account saya jadikan Pak Erik co-host untuk bisa set-set juga bantu. Oke Pak. Baik, itu saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi mengenai tugas, setiap peserta mengurutkan 10 lagu pujian dan 10 lagu penyembahan. Nomor pertama. Soal nomor 2, setiap lagu itu biasanya ada nada dasarnya, kunci G, kunci C gitu Pak ya? Iya, betul. Itu ditulis gitu kan. Itu nada dasar suara masing-masing atau memang aslinya lagu itu Pak? Nggak apa-apa, suara masing-masing. Kan saya nanti saya beritahu kenapa fungsinya untuk itu. Oke, ya semua bisa diperhatikan ya. Terus nomor 3, jika bisa ya, ini mungkin pemain musik yang mengerti ini. Ada 3/4 atau orang yang seni ya, 4/4, 2/4 atau 6/8 tadi kata Pak James. Kalau ada bisa ditentukan juga. Oke, itu ngumpulnya itu berarti pas pertemuan baru dikumpul atau gimana Pak? Enggak, jadi bawa aja karena saya bagikan dalam ruangan dalam grup itu nanti didiskusin dalam grup.
kan saya bagiin dulu, ada materi saya akan bagikan dan nanti didiskusikan dalam grup. Oke, berarti bawa tugas ke kelas hari ini ya. Iya. Oke. Jadi saya pengen lihat pilihan-pilihan Anda itu bagaimana dalam konteks pujian dan dalam penyembahan. Nanti minggu depan saya bagikan itu. Oke, siap, Pak. Oke, masih ada pertanyaan untuk peserta lain? Kalau tidak ada, kita akan akhiri, kita akan berdoa. Untuk tugasnya jelas ya. Oke, silakan Ibu. Halo, Pak. Ya, silakan Ibu. Tadi soal yang mau dibagikan tadi rasanya belum jelas. Apakah per orang satu kelompok atau satu kelompok Pak yang buat soal yang 10 lagu penyembahan dengan pujian tadi? Oke, kan dalam satu kelompok itu ada pemimpin pujian, ada singers ya. Ada pemain musik juga. Nah, nggak apa-apa, semua orang buat persiapan, semua orang di dalam grup itu kayak di keluarga Ibu ya, misalnya ada 4 orang, masing-masing buat lagu kesukaannya aja, apa aja, pujian dan penyembahan 10. Ya, oke Pak, makasih Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri. Untuk setiap PIC yang tempatnya yang ramai, yang tidak hanya sendirian, bisa infokan siapa aja yang hadir, karena kita akan lakukan absensi. Terima kasih Pak James buat hari ini. Kita akan dan bertemu lagi di minggu depan. Mungkin salah satu bisa berdoa dari GBI Gloria, boleh berdoa? Pak Edi boleh berdoa, Pak Edi. Dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih.